Suamiku menyesal setelah aku tinggalkan karena melarangku untuk bekerja dan make up. Namaku Kirana. Aku adalah seorang istri dan ibu yang selalu berusaha mengelola rumah tangga dengan baik. Setiap hari, rutinitasku hampir sama. Bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Mas Reza dan anak-anak, memastikan segala sesuatu berjalan lancar di rumah. Aku bukan hanya seorang istri, tetapi juga seorang ibu yang selalu mengutamakan keluargaku di atas segalanya. Namun, akhir-akhir ini, pernikahanku terasa seperti medan perang yang sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran besar, tetapi atmosfer rumah ini mulai terasa berat. Mas Reza semakin sering memperhatikanku dengan tatapan curiga, seolah-olah aku menyembunyikan sesuatu. Setiap pertanyaannya terdengar seperti interogasi, bukan lagi sekadar obrolan pasangan suami istri. "Kamu pakai uang buat apa saja?" tanyanya suatu malam saat kami sedang duduk di ruang keluarga. Aku menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaannya yang tiba-tiba. "Maksudnya, Mas? Belanja kita makin besar bulan ini." Suaranya datar, tetapi aku bisa menangkap nada ketidakpercayaan di dalamnya. "Apa kamu beli sesuatu yang gak perlu?" Aku menghela napas, mencoba memahami kekhawatirannya. "Aku cuma beli kebutuhan rumah tangga, Mas. Kalau ada tambahan, mungkin karena harga barang yang naik." Tapi jawabanku tidak memuaskannya. Ia menghela napas keras, lalu menatapku lekat-lekat, seakan mencari tanda-tanda kebohongan di wajahku. "Kamu nggak belanja sesuatu buat diri sendiri?" Aku mengernyit. "Ya, aku beli skincare dan beberapa baju baru. Tapi itu juga nggak banyak, Mas. Aku pakai uangku sendiri." "Uang sendiri?" Ia mengulang kata-kata itu dengan nada skeptis. "Dari mana kamu dapat uang sendiri?" Aku terdiam sejenak, merasa sedikit tersinggung. "Mas lupa kalau dulu aku kerja? Aku masih punya tabungan dari sebelum kita menikah." Mas Reza tidak langsung menjawab, tetapi raut wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya. Ada sesuatu di pikirannya yang membuatnya meragukanku, sesuatu yang tidak bisa kupahami. Sejak saat itu, sikapnya semakin berubah. Ia semakin sering menanyakan keberadaanku, kapan aku pergi ke pasar, berapa lama aku di luar rumah, dan dengan siapa aku bertemu. Jika aku terlambat pulang dari arisan atau belanja, ia langsung bertanya dengan nada penuh curiga. Suatu malam, aku melihatnya memeriksa ponselku saat aku keluar kamar untuk mengambil minum. Aku terdiam di ambang pintu, hatiku mencelos. "Mas, kamu ngapain?" tanyaku pelan, mencoba menahan emosiku. Ia tersentak, lalu buru-buru meletakkan ponselku di meja. "Nggak apa-apa," jawabnya singkat. Aku berjalan mendekat, menatapnya penuh tanya. "Mas Reza, kenapa kamu jadi seperti ini?" Ia tidak langsung menjawab, hanya mengusap wajahnya dengan kedua tangan, tampak frustasi. Aku nggak mau kita ada rahasia, Kirana." Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan hatiku yang mulai gelisah. "Sejak kapan aku menyembunyikan sesuatu dari Mas?" Ia menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. "Nggak tahu. Aku cuma merasa kamu berubah." Aku ingin tertawa, tetapi yang keluar hanya helaan napas lelah. "Mas, aku masih orang yang sama. Aku masih Kirana yang dulu." Namun, kata-kataku seakan tak berarti. Karena sejak saat itu, aku sadar, kepercayaannya padaku mulai retak, dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. "Kamu pakai uang buat apa saja? Kenapa belanja bulanan kita makin besar?" Suara Mas Reza terdengar tajam di telingaku. Aku menoleh ke arahnya, berusaha menahan kesal yang mulai muncul. Ini bukan pertama kalinya ia mempertanyakan pengeluaranku, dan aku mulai lelah dengan sikapnya yang seolah selalu curiga. Aku menghela napas panjang, mencoba menjaga kesabaran. "Aku hanya membeli kebutuhan rumah, seperti biasa, Mas Reza. Kalau ada tambahan, itu untuk anak-anak."
Namun, ekspresinya tetap tidak berubah. Matanya menatapku tajam, mencari-cari sesuatu dalam perkataanku yang mungkin bisa ia jadikan alasan untuk menuduhku. Kenapa rasanya makin besar? Aku perhatikan struk belanjaan kita, ada beberapa hal yang menurutku nggak perlu, katanya lagi. Aku tersentak. Jadi selama ini dia sampai Aku ingin percaya bahwa ini hanya karena ia khawatir, atau mungkin sedang mengalami tekanan di tempat kerja. Tapi aku juga mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar hanya curiga kepadaku, atau sebenarnya ada sesuatu dalam dirinya yang ia sembunyikan? Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman. Aku merasa setiap gerak-gerikku diawasi. Setiap jawabanku dianggap tidak cukup. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai merasa bahwa suamiku sendiri tidak lagi percaya padaku. Aku ingin berbicara dengannya, menjelaskan semuanya, membuktikan bahwa aku tidak menyembunyikan apapun. Tapi apakah ia akan mendengarkan? Ataukah ini hanya awal dari masalah yang lebih besar? Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Aku baru saja selesai menyiapkan makan siang ketika ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tak menghubungiku. Mas Dolly, mantan majikanku di perusahaan tempat aku bekerja sebelum menikah. Kirana, apa kabar? Maaf mengganggu, tapi aku ada tawaran pekerjaan untukmu. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya, dan kamu adalah orang pertama yang terlintas di pikiranku. Kalau tertarik, beritahu aku ya. Aku membaca pesan itu berulang kali, jari-jariku ragu-ragu di atas layar. Aku tak pernah berpikir untuk kembali bekerja setelah menikah, apalagi setelah punya anak. Tetapi, di sisi lain, kondisi keuangan kami akhir-akhir ini memang semakin terasa berat. Harga kebutuhan pokok naik, biaya sekolah anak-anak pun semakin tinggi. Aku belum sempat membalas pesan itu ketika Mas Reza tiba-tiba berdiri di belakangku. Itu siapa? Tanyanya. Aku tersentak, buru-buru mengunci layar ponselku. Mas Dolly, jawabku jujur. Keningnya berkerut. Ngapain dia menghubungimu? Aku ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, dia menawarkan pekerjaan. Seketika, ekspresinya berubah. Jadi, kamu mau kerja lagi? Aku belum memutuskan, kataku, berusaha tetap tenang. Tapi Mas tahu kan, keadaan kita sekarang juga nggak mudah. Kalau aku bisa membantu keuangan keluarga, kenapa tidak? Mas Reza mendengus, lalu tertawa sinis. Nggak cukup aku yang cari nafkah. Aku menatapnya tak percaya. Mas, ini bukan tentang cukup atau tidak. Aku hanya ingin membantu. Kita ini tim, kan? Namun, sorot matanya dingin. Atau kamu cuma cari alasan buat keluar rumah lebih sering? Perkataannya menusuk jauh ke dalam hatiku. Sejak obrolan itu, suasana di rumah menjadi semakin tegang. Aku tahu Mas Reza tidak setuju dengan keputusanku untuk bekerja lagi, tapi aku juga tidak bisa terus-menerus menutup mata terhadap kenyataan. Aku ingin mandiri, aku ingin punya pegangan sendiri, dan yang paling penting, aku ingin menunjukkan bahwa aku masih bisa berkembang meskipun sudah berumah tangga. Saat makan malam, aku mencoba membicarakannya lagi dengan lebih hati-hati. Mas, dengar dulu, kataku pelan. Ini pekerjaan yang baik. Jam kerjanya fleksibel. Aku tetap bisa mengurus rumah dan anak-anak. Lagi pula, aku butuh ini, bukan hanya untuk uang, tapi untuk diriku sendiri. Mas Reza meletakkan sendoknya dengan kasar. Kirana, kamu dengar nggak sih apa yang aku bilang? Aku nggak suka kalau kamu kerja lagi. Tapi kenapa? Mas, apa salahnya? Salahnya, kamu itu istri. Tugasmu ya di rumah, urus anak-anak, urus aku. Bukan sibuk kerja di luar. Aku menelan ludah. Jadi Mas pikir aku nggak bisa melakukan semuanya? Aku nggak bisa jadi ibu, istri, dan pekerja sekaligus. Bukan masalah bisa atau enggak. Masalahnya, aku nggak mau. Aku terdiam.
Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku sadar, ini bukan hanya tentang aku bekerja. Ini tentang kontrol. Mas Reza tidak ingin aku mandiri. Ia tidak ingin aku punya kebebasan lebih. Dan saat itu, aku mulai bertanya-tanya. Apakah ini benar-benar tentang pekerjaan, atau tentang ketakutannya kehilangan kendali atas diriku? Aku tahu ini akan jadi masalah. Tetapi aku tidak bisa terus-menerus mengabaikan kebutuhan finansial kami. Seberapapun Mas Reza meyakinkanku bahwa gajinya cukup, aku melihat sendiri bagaimana setiap bulan kami semakin kesulitan menyeimbangkan pengeluaran. Biaya sekolah anak-anak naik, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tabungan kami semakin menipis. Namun, masalah ini bukan hanya soal uang. Ada sesuatu dalam diriku yang perlahan berubah. Aku mulai merasa kosong. Rutinitas sehari-hari yang dulu aku nikmati kini terasa menyesakan. Aku mencintai keluargaku, tapi aku juga merindukan diriku yang dulu. Perempuan yang mandiri, yang punya semangat untuk berkarya, yang tidak hanya terpaku pada tugas-tugas rumah tangga. Aku ingin bekerja lagi. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Tapi Mas Reza melihatnya dengan cara yang berbeda. Aku mencoba membicarakannya lagi suatu malam, setelah anak-anak tidur. Aku duduk di sampingnya di ruang keluarga, sementara ia sibuk menatap layar ponselnya. "Mas, kita bisa bicara?" tanyaku hati-hati. Ia hanya melirik sekilas, lalu menaruh ponselnya di meja. "Apa lagi?" Aku menarik napas dalam, mencoba menahan rasa kesal karena sikapnya yang selalu menghindar. "Aku ingin kita membahas ini baik-baik. Aku ingin Mas benar-benar mengerti kenapa aku ingin bekerja lagi." Mas Reza menyandarkan tubuhnya ke sofa. Ekspresinya dingin. "Aku nggak ngerti kenapa kamu tiba-tiba berubah. Dulu kamu bilang mau fokus di rumah. Sekarang mendadak mau kerja. Kenapa, Kirana?" "Aku nggak tiba-tiba berubah, Mas," kataku pelan. "Aku hanya merasa ini waktu yang tepat. Aku ingin membantu keuangan keluarga. Aku ingin tetap berkembang tanpa harus mengorbankan kalian." Ia menghela napas, lalu menatapku tajam. "Atau kamu cuma cari alasan buat lebih bebas?" Aku terdiam, terkejut dengan tuduhannya. "Maksud Mas?" Ia menyipitkan mata, seakan sedang membaca pikiranku. "Aku lihat kamu mulai lebih sering dandan, lebih rajin pakai skincare, sekarang tiba-tiba mau kerja. Jangan-jangan kamu cuma cari perhatian dari orang lain?" Kata-katanya menusuk dalam. Aku menatapnya, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ia hanya bercanda, bahwa ini bukan pemikiran sungguh-sungguh. Tapi ekspresinya tetap datar, bahkan ada sedikit sinisme di matanya. Hatiku mencelos. "Jadi Mas pikir aku seperti itu?" Suaraku bergetar. "Aku nggak tahu, Kirana. Aku cuma merasa kamu berubah," katanya dingin. Aku mendengus, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. "Mas, aku berubah karena aku ingin jadi lebih baik. Aku ingin merasa percaya diri. Aku ingin merasa berharga bukan hanya sebagai istri atau ibu, tapi sebagai diriku sendiri." Ia tertawa sinis. "Kamu bicara kayak aku ini suami yang gak menghargai kamu." Aku menggeleng, mencoba meredakan emosiku. "Bukan begitu, Mas. Aku cuma ingin kita saling mendukung, bukan saling mencurigai." Tapi ia tidak mau mendengar. Sejak malam itu, sikap Mas Reza semakin berubah. Ia tidak lagi terbuka padaku seperti dulu. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, lebih sering keluar rumah, lebih sering pulang larut malam tanpa memberitahu alasannya. Aku mulai merasa sendirian dalam rumah tangga ini. Ketika aku mencoba membicarakan sikapnya, ia selalu mengelak. "Aku cuma lagi banyak kerjaan," jawabnya singkat. Tapi aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya, apakah Mas Reza benar-benar takut kehilangan aku? Atau sebenarnya, ia yang menyembunyikan sesuatu dariku? Aku selalu berpikir bahwa dalam pernikahan,
Kepercayaan adalah fondasi utama. Namun, sejak aku membahas keinginanku untuk bekerja lagi, kepercayaan dalam rumah tanggaku perlahan-lahan terkikis. Aku mulai merasa seperti tersangka di rumahku sendiri. Setiap keputusan yang kuambil, setiap perubahan kecil yang kulakukan, selalu dicurigai oleh Mas Reza. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika aku berdandan sedikit lebih rapi dari biasanya. Aku baru saja selesai mengenakan blus favoritku dan mengaplikasikan lip balm tipis di bibir ketika Mas Reza masuk ke kamar. Ia langsung menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Nadanya datar tapi ada ketegangan di dalamnya. Aku menoleh, sedikit heran. "Aku mau ketemu teman-teman, Mas. Kita sudah lama nggak kumpul." Ia mengernyit, menyandarkan tubuhnya ke pintu kamar sambil menyilangkan tangan di dada. "Kenapa sekarang kamu sering keluar?" Aku menghela napas, berusaha tetap tenang. "Mas, aku nggak sering keluar. Ini cuma sesekali. Lagi pula, aku kan sudah bilang dari kemarin kalau aku mau ketemu mereka. Tapi kenapa dandannya harus rapi itu?" Aku terdiam, menatapnya dengan hati yang mulai panas. "Mas, aku cuma pakai baju biasa. Aku juga cuma pakai lip balm, bukan full makeup. Kenapa Mas mempermasalahkan ini?" Ia mendekat, matanya menatapku tajam. "Karena aku lihat kamu berubah, Kirana. Dulu kamu nggak seperti ini. Sekarang kamu ingin bekerja lagi, dandan lebih rapi, keluar rumah lebih sering. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang orang-orang bicarakan? Mereka bilang kamu mulai berubah." Aku merasakan dadaku sesak. Jadi Mas lebih percaya omongan orang daripada aku? Mas Reza tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Lebih seperti tawa penuh ketidakpercayaan. Bukan soal percaya atau nggak percaya. Aku cuma melihat fakta. Aku mengepalkan tanganku. "Fakta apa, Mas? Fakta bahwa aku hanya ingin terlihat lebih rapi? Fakta bahwa aku ingin kembali bekerja untuk membantu keluarga kita? Apa itu salah?" Ia mendekat. Wajahnya kini hanya beberapa inci dari wajahku. Atau ini soal seseorang? Darahku seakan membeku. "Apa?" "Mas Doli," katanya pelan, tapi jelas. "Dia mantan bos kamu, kan? Kamu tiba-tiba ingin kerja lagi setelah dia menawarkan posisi buat kamu. Jangan-jangan sebenarnya kamu ada hubungan dengannya?" Aku menatapnya tak percaya. "Mas serius menuduh aku seperti itu?" Ia tidak langsung menjawab, tapi diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. "Aku tidak pergi malam itu. Bukan karena aku merasa bersalah, tapi karena aku terlalu kecewa dan lelah untuk berdebat lebih lama. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke dinding sementara air mataku menggenang." Mas Reza tidak meminta maaf. Ia hanya berbalik dan pergi tidur, seakan tak peduli betapa hancurnya perasaanku. Malam itu, aku menyadari sesuatu yang selama ini aku coba abaikan. Pernikahan kami sedang berada di ambang kehancuran, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menyelamatkannya sendirian. Aku selalu tahu bahwa Mas Reza sangat dekat dengan keluarganya, terutama ibunya. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa pendapat mereka akan begitu memengaruhi cara pandangnya terhadapku. Setelah pertengkaran kami malam itu, sikap Mas Reza semakin berubah. Ia semakin jarang berbicara denganku, semakin sering pulang larut, dan jikapun ia ada di rumah, suasana menjadi dingin dan canggung. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Suatu hari, aku mendengar Mas Reza berbicara dengan ibunya di ruang tamu. Awalnya, aku tidak berniat menguping, tapi suaranya yang meninggi membuatku tak bisa mengabaikannya. "Aku nggak ngerti lagi, Bu. Kirana sekarang beda. Dia ingin kerja lagi, lebih sering dandan, dan nggak seperti dulu yang selalu nurut." Hatiku mencelos. Lalu, aku mendengar suara ibu mertua. Nadanya lembut, tapi penuh pengaruh. "Istri yang baik itu harus tahu tempatnya. Nah,
Kamu kan yang cari nafkah? Untuk apa dia kerja lagi? Jangan-jangan dia mulai nggak puas sama kamu. Dadaku terasa sesak. Ibu nggak mau bilang yang aneh-aneh. Tapi banyak perempuan yang berubah setelah mereka kerja. Apalagi kalau ada laki-laki lain di kantor yang lebih perhatian. Kamu harus hati-hati, nak. Aku menggigit bibir, menahan amarah yang berkecamuk dalam dada. Bagaimana mungkin ibu mertua yang selama ini kuanggap baik bisa berpikir seperti itu tentangku? Aku ingin masuk dan membela diri. Tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Mas Reza sangat menghormati ibunya. Jika aku menentang, maka aku akan dianggap sebagai istri yang tidak tahu diri. Akhirnya, aku memilih kembali ke kamar, mencoba meredakan tangis yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Sejak hari itu, aku mulai melihat perubahan sikap Mas Reza yang lebih jelas. Ia mulai sering menyindir soal bagaimana aku mengurus rumah. Jika aku sedikit telat memasak, ia akan berkomentar, "Mungkin kamu lebih sibuk mikirin kerjaan daripada masak buat suami." Jika aku berdandan lebih rapi, ia akan berkata, "Dandan buat siapa? Bos baru kamu." Setiap hari, kepercayaannya terhadapku semakin menipis, dan aku tahu sebagian besar dari itu dipengaruhi oleh ibunya. Aku merasa tidak dihargai, tidak dipercaya, dan yang paling menyakitkan, tidak lagi dianggap sebagai bagian dari prioritasnya. Aku ingin berbicara dengannya, ingin menjelaskan bahwa niatku bekerja bukan karena aku ingin menjauh dari keluarga, tapi karena aku ingin membantu dan merasa lebih berarti. Tapi bagaimana caranya berbicara dengan seseorang yang pikirannya sudah dipenuhi oleh prasangka? Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap cermin dan bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar berubah menjadi istri yang buruk? Ataukah mereka yang terlalu takut melihatku berkembang? Dan yang lebih penting, apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan? Aku duduk di ruang tamu, menatap jarum jam yang terus bergerak pelan. Pukul 11:15. Udara malam terasa dingin, tetapi bukan itu yang membuatku menggigil. Ada sesuatu di dadaku yang semakin berat, sesuatu yang membuatku sulit bernapas. Aku menunggu Mas Reza pulang. Bukan untuk bertengkar, bukan untuk berdebat. Aku hanya ingin berbicara. Aku ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di antara kami. Mengapa semuanya terasa begitu berbeda? Aku ingin mendengar perasaannya, dan aku ingin ia mendengar perasaanku. Tapi semakin aku menunggu, semakin aku ragu. Pintu depan akhirnya terbuka. Mas Reza masuk dengan langkah yang lambat, ekspresinya lelah. Aku bisa mencium samar aroma rokok dari bajunya, sesuatu yang jarang sekali terjadi. "Mas," panggilku pelan. Ia hanya melirikku sekilas, lalu melepaskan sepatu. "Belum tidur?" tanyanya singkat. Aku menggeleng. Aku menunggu Mas pulang. Ia berjalan menuju sofa dan menjatuhkan tubuhnya di sana, lalu menutup matanya sejenak. Aku menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian untuk memulai percakapan. "Mas, kita bisa bicara sebentar?" tanyaku hati-hati. Ia menghela napas, lalu membuka matanya. "Kirana, aku capek. Bisa nggak besok saja?" Aku menggigit bibir, menahan rasa kecewa. "Mas, aku nggak mau kita terus begini. Aku butuh bicara dengan Mas. Aku butuh kita bicara." Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada kelelahan di matanya, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat hatiku semakin tidak tenang. "Apa lagi yang mau dibahas?" tanyanya, suaranya datar. Aku duduk di sebelahnya, menatapnya dalam-dalam. "Mas, kenapa kita jadi seperti ini? Kenapa setiap aku mencoba bicara, Mas selalu menghindar?" Ia tidak langsung menjawab. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu mendesah panjang. "Karena aku nggak tahu harus ngomong apa, Kirana." Hatiku mencelos. "Mas bisa mulai dengan jujur sama aku. Apa yang sebenarnya Mas rasakan?" Ia terdiam beberapa saat,
lalu akhirnya menatapku. Aku merasa kehilangan kamu. Aku mengerjapkan mata, terkejut dengan jawabannya. Kehilangan? Mas, aku masih di sini. Aku tetap istri Mas, tetap ibu dari anak-anak kita. Kenapa Mas merasa seperti itu? Ia menyandarkan kepalanya ke sofa, menatap langit-langit. Karena kamu berubah. Aku menelan ludah. Apa yang Mas maksud dengan berubah? Ia menghela napas lagi, lalu berkata pelan, kamu nggak seperti Kirana yang dulu. Kamu lebih sering sibuk dengan dirimu sendiri. Kamu mulai lebih peduli dengan penampilan. Kamu mulai lebih banyak keluar rumah. Dan sekarang, kamu ingin bekerja lagi. Aku nggak tahu apakah ini hanya karena kamu ingin membantu keluarga kita, atau ada alasan lain. Aku menatapnya dengan perasaan tidak percaya. Jadi Mas pikir aku ingin bekerja karena ada orang lain? Ia tidak langsung menjawab, tapi diamnya sudah cukup membuat hatiku sakit. Aku merasakan amarah dan kesedihan bercampur dalam dadaku. Mas, aku ingin bekerja karena aku ingin membantu. Aku ingin merasa lebih berarti, bukan hanya sebagai istri atau ibu, tapi sebagai diriku sendiri. Kenapa Mas selalu menganggapnya sebagai sesuatu yang salah? Ia menatapku, dan kali ini, ada sorot tajam di matanya. Karena aku takut kehilangan kamu, Kirana. Aku terdiam. Lihat saja sekeliling kita, lanjutnya. Berapa banyak perempuan yang mulai bekerja, mulai sibuk dengan dunianya sendiri, lalu akhirnya keluarganya berantakan? Aku nggak mau itu terjadi pada kita. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari ketulusan dalam kata-katanya. Tapi di balik kekhawatirannya, aku juga melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat hatiku semakin sakit. Mas, ini bukan soal aku meninggalkan keluarga, kataku pelan. Ini soal bagaimana kita bisa saling mendukung tanpa harus saling mencurigai. Ia menggeleng. Kamu nggak ngerti bagaimana perasaanku, Kirana. Aku menghela napas panjang. Mas Reza, aku ingin kita bicara. Aku ingin kita menyelesaikan ini bersama. Aku ingin Mas percaya padaku. Tapi ia hanya mendengus. Aku hanya nggak mau kehilangan keluargaku. Tapi aku juga nggak bisa mengabaikan perasaanku. Hatiku semakin perih mendengar kata-katanya. Jadi, apa yang Mas inginkan? Aku berhenti punya mimpi? Aku berhenti menjadi diriku sendiri hanya agar Mas merasa nyaman? Ia terdiam. Aku merasakan air mata menggenang di pelupuk mataku, tetapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku sudah cukup lelah menjadi pihak yang selalu berusaha. Malam itu, aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Aku telah berusaha membuka diri, mencoba memperbaiki komunikasi. Tapi bagaimana bisa ada perbaikan jika hanya satu pihak yang berusaha? Malam itu, setelah percakapan kami yang berakhir tanpa jawaban, aku berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka. Di sampingku, Mas Reza telah memejamkan mata, atau setidaknya berpura-pura tidur. Aku bisa merasakan jarak di antara kami, seolah ada tembok tak kasat mata yang semakin tebal setiap harinya. Aku mencoba memahami perasaannya. Aku tahu Mas Reza takut kehilangan keluarganya. Aku tahu ia merasa terguncang dengan perubahan yang terjadi dalam pernikahan kami. Tapi, mengapa aku merasa bahwa ketakutannya bukan hanya tentang aku? Apakah ia takut kehilangan aku? Atau ada sesuatu yang lain yang lebih dalam? Beberapa hari setelahnya, sikap Mas Reza semakin sulit dipahami. Ia semakin sering pulang larut, semakin sering menghindari pembicaraan serius denganku. Jika dulu ia selalu memberitahuku kemana ia pergi, sekarang ia hanya memberikan jawaban singkat. Mas, tadi dari mana? Tanyaku suatu malam saat ia baru pulang pukul 11. Kerjaan, jawabnya cepat, melepas jam tangannya dan meletakkannya di meja. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran dalam ekspresinya. Kenapa akhir-akhir ini sering pulang larut? Ia menghela napas, seolah kesal dengan pertanyaanku.
Aku capek. Kirana, bisa nggak kita nggak bahas ini? Aku menggigit bibir, menahan kekecewaanku. Mas Reza, aku istrimu. Aku berhak tahu apa yang terjadi. Ia menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangannya. Nggak ada yang terjadi. Jawaban itu justru semakin menambah kecurigaanku. Sikapnya tidak hanya berubah di rumah, tetapi juga dalam kesehariannya. Dulu, Mas Reza adalah orang yang selalu memeluk anak-anak sepulang kerja, bercanda dengan mereka sebelum tidur. Tapi sekarang, ia lebih banyak diam. Suatu malam, putri kami, Aira, mendatangiku dengan ekspresi bingung. Ibu, kenapa ayah sekarang jarang main sama kita? Aku menelan ludah. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ayah sibuk, sayang, jawabku akhirnya, mengusap rambutnya. Tapi dulu ayah juga kerja, tapi tetap main sama kita. Aku terdiam. Kata-kata Aira begitu sederhana, tetapi menusuk tepat ke hatiku. Aku mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih besar. Apa yang sebenarnya mengubah Mas Reza? Ketakutannya yang ia sebutkan, apakah benar tentang kehilangan keluarga? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Aku mencoba mendekatinya dengan cara lain. Suatu sore, ketika ia baru saja pulang dan duduk di ruang tamu, aku mendekatinya dengan hati-hati. Mas, ayo kita keluar sebentar, ajakku pelan. Ia mengernyit. Keluar kemana? Kita makan di luar, ngobrol berdua saja. Sudah lama kita nggak menghabiskan waktu bersama. Ia tampak ragu. Kenapa tiba-tiba? Aku tersenyum kecil. Karena aku rindu Mas. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu di matanya. Keraguan, atau mungkin perasaan bersalah. Tapi kemudian ia menghela napas dan berkata, aku capek, Kirana. Lain kali saja. Aku menahan napas, mencoba menelan rasa kecewaku. Mas, aku nggak mau kita semakin jauh. Ia menatapku lama, lalu berkata, aku juga nggak mau, tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Jawabannya membuatku semakin bingung. Jika ia tidak ingin kami semakin jauh, mengapa ia terus menarik diri? Ketika aku menatapnya lebih dalam, aku bisa melihat sesuatu yang lain di matanya. Bukan hanya kelelahan, tapi ketakutan. Aku mulai bertanya-tanya, ketakutan seperti apa yang sebenarnya menghantui Mas Reza? Dan yang lebih penting, apakah aku siap menghadapi jawabannya? Aku mulai menyadari bahwa sesuatu dalam pernikahan kami benar-benar berubah. Bukan hanya cara Mas Reza memperlakukanku, tetapi juga cara ia bersikap terhadap rumah ini. Rumah yang dulu penuh dengan canda tawa, rumah yang dulu terasa begitu hangat meskipun sederhana. Sekarang, rumah ini terasa asing, dingin, sepi. Hubungan kami memang belum sepenuhnya hancur. Masih ada momen-momen di mana aku bisa merasakan sedikit kehangatan, sedikit harapan. Saat-saat ketika Mas Reza pulang lebih awal dan menemani anak-anak bermain, atau ketika ia sesekali bertanya apakah aku sudah makan. Tapi momen-momen itu jarang terjadi, dan ketika terjadi, rasanya seperti kepingan kecil dari masa lalu yang tak bisa kugenggam lama-lama. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur, aku duduk di dapur, menunggu tehku mendingin. Aku mendengar langkah Mas Reza mendekat. Kamu belum tidur? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku menggeleng. Mas sendiri kenapa belum tidur? Aku cuma kepikiran banyak hal. Aku menatapnya, berharap ia akan melanjutkan kata-katanya. Tapi ia hanya duduk di kursi seberangku, memainkan ujung cangkirnya. Mas, panggilku pelan. Apa kita masih baik-baik saja? Tanyaku akhirnya, mengutarakan kegelisahan yang selama ini terus menggangguku. Ia mengangkat wajahnya, menatapku seolah tak mengerti. Maksud kamu? Aku menelan ludah. Kita jarang bicara seperti ini. Jarang tertawa bersama. Rasanya seperti ada jarak.
Ia mendesah, lalu bersandar di kursinya. Aku nggak tahu, Kirana. Aku merasa semuanya berubah terlalu cepat. Berubah bagaimana? Desaku. Ia mengusap wajahnya, tampak berpikir. Aku nggak bisa menjelaskannya. Tapi aku merasa, kita nggak seperti dulu lagi. Aku terdiam. Masih ingat nggak? Dulu setiap malam kita selalu ngobrol sebelum tidur? Tanyaku, mencoba mengingatkan kenangan lama. Ia tersenyum kecil, samar, tetapi tidak bertahan lama. Iya, aku ingat. Dulu Mas selalu pulang lebih awal, makan malam bersama kita. Sekarang, rasanya kita lebih sering hidup sendiri-sendiri. Ia tidak menjawab. Aku menatap cangkir di depanku, memainkan pegangannya. Aku cuma ingin tahu, Mas masih bahagia? Lama ia terdiam sebelum akhirnya berkata, aku ingin bahagia. Jawaban itu membuat dadaku mencelos. Apa itu artinya Mas tidak bahagia sekarang? Suaraku nyaris bergetar. Ia menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangannya. Aku nggak tahu, Kirana. Aku merasa ada yang hilang, tapi aku nggak tahu apa. Hatiku sakit mendengarnya. Apa Mas masih mencintaiku? Tanyaku akhirnya, suara lirih. Ia terdiam cukup lama, lalu berkata, tentu saja. Tapi mengapa terdengar ragu? Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang kacau. Aku tahu cinta tidak selalu terasa membara seperti awal pernikahan. Aku tahu hubungan suami istri akan mengalami pasang surut. Tapi aku juga tahu bahwa kehangatan yang kami miliki kini mulai memudar. Aku tidak ingin menyerah, tetapi aku juga tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Karena untuk pertama kalinya dalam pernikahan ini, aku merasa seperti orang asing di sisi suamiku sendiri. Aku mulai merasa semakin sendirian dalam rumah tangga ini. Dulu, setiap kali ada masalah, aku selalu bisa berbicara dengan Mas Reza. Aku bisa menangis di bahunya, mengungkapkan segala keluh kesah tanpa takut dihakimi. Tapi sekarang, setiap kali aku mencoba mendekatinya, ia semakin menjauh. Aku tidak tahu apakah aku sedang berusaha mempertahankan rumah tangga ini sendirian, atau justru aku yang tidak menyadari bahwa semuanya telah berubah tanpa bisa kucegah. Malam itu, seperti biasa, Mas Reza pulang larut. Aku sudah duduk di ruang tamu sejak 1 jam yang lalu, menunggunya dengan hati penuh kegelisahan. Aku ingin bertanya kemana ia pergi, tetapi aku sudah tahu jawabannya. Jawaban yang selalu sama. Kerjaan. Dulu, aku percaya. Tapi semakin lama, semakin sulit bagiku untuk tidak meragukannya. Ketika akhirnya ia masuk ke rumah, aku bisa mencium aroma parfum asing yang samar menempel di bajunya. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikannya, tetapi pikiranku sudah dipenuhi pertanyaan. Mas, panggilku pelan. Jawabnya tanpa menatapku, sibuk melepas sepatu. Kenapa akhir-akhir ini Mas semakin sering pulang larut? Tanyaku akhirnya. Ia menghela napas, lalu berjalan melewatiku. Kirana, aku capek. Aku nggak mau berdebat. Aku nggak mau berdebat, Mas. Aku cuma mau tahu, apa aku masih ada di dalam kehidupan Mas? Langkahnya terhenti. Ia menoleh, menatapku dengan ekspresi yang sulit kutebak. Kamu ngomong apa sih? Aku menghela napas, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku merasa sendirian, Mas. Aku merasa aku nggak mengenal suamiku sendiri. Ia menatapku cukup lama, lalu menggeleng pelan. Kirana, kamu terlalu banyak berpikir. Bukankah Mas yang membuatku berpikir seperti ini? Suaraku bergetar. Ia tidak menjawab. Dan itulah yang paling menyakitkan. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dengan punggung menghadapnya. Tidak ada percakapan, tidak ada sentuhan, tidak ada kehangatan. Aku bisa mendengar suara napasnya yang pelan di sampingku. Tetapi rasanya seperti ada jarak yang begitu luas di antara kami. Aku menatap langit-langit kamar,
Mataku panas menahan air mata. Aku tidak ingin menangis lagi. Aku lelah. Di sisi lain, aku mulai bertanya-tanya. Apakah aku satu-satunya yang merasakan kesepian ini? Ataukah Mas Reza juga merasakannya? Tetapi memilih cara yang berbeda untuk menghadapinya? Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal. Aku berharap bisa menyiapkan sarapan dan berbicara dengan Mas Reza sebelum ia berangkat kerja. Tapi saat aku keluar kamar, aku melihatnya sudah rapi dengan kemeja dan jasnya, bersiap pergi. Ia menatapku sekilas, lalu mengambil kunci mobilnya. "Mas buru-buru?" tanyaku, mencoba mencari celah untuk berbicara. "Ya, ada meeting pagi ini," jawabnya singkat. "Mas, kapan kita bisa bicara?" Ia berhenti sejenak di depan pintu, lalu menoleh ke arahku. "Nanti malam, kalau aku nggak pulang terlalu larut." Aku hanya bisa mengangguk, meskipun aku tahu kemungkinan itu kecil. Setelah pintu tertutup, aku berdiri di ruang tamu dengan perasaan hampa. Aku merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku juga mulai menjadi orang asing di hati suamiku? Aku tidak pernah membayangkan akan berada di titik ini. Titik di mana aku mulai meragukan suamiku sendiri. Selama ini, Mas Reza yang selalu mencurigaiku. Ia mempertanyakan caraku mengelola uang, alasan mengapa aku ingin bekerja, bahkan cara aku merawat diri. Aku terus mencoba menjelaskan. Mencoba meyakinkannya bahwa tidak ada yang berubah dalam kesetiaanku. Tapi sekarang, justru aku yang diliputi pertanyaan. Hari itu, aku sedang membereskan kamar ketika ponsel Mas Reza bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk, membuat layar menyala. Aku melirik sekilas, tanpa niat awal untuk membaca. Tetapi sesuatu membuatku membeku. Sebuah nama asing muncul di layar. Mbak Rina. Dan isi pesannya membuat dadaku berdebar kencang. "Mas, nanti jadi ketemu? Aku tunggu ya." Senang. Aku langsung duduk, menatap layar ponsel yang masih menyala di tanganku. Jantungku berdetak cepat, pikiranku berputar liar. Siapa Rina? Kenapa ia menunggu Mas Reza? Aku menelan ludah. Jari-jariku gemetar saat aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya rekan kerja. Mungkin ini tidak seperti yang aku pikirkan. Tapi mengapa ada emoji senyum di akhir pesannya? Aku ingin mengabaikannya. Aku ingin percaya pada Mas Reza. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di dalam hatiku yang mengatakan bahwa aku tidak boleh menutup mata begitu saja. Malam itu, aku menunggu Mas Reza pulang dengan perasaan tidak menentu. Ketika akhirnya ia sampai di rumah, aku langsung memperhatikannya. Bajunya masih rapi, wajahnya sedikit lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Aroma parfum itu lagi. Bukan parfum yang biasa ia pakai. Aku menggigit bibir, mencoba menenangkan debaran jantungku. "Mas, tadi dari mana?" tanyaku dengan suara datar. "Kerjaan," jawabnya seperti biasa. Aku menatapnya lebih lama, berharap ia akan berkata sesuatu yang bisa meyakinkanku. Tapi ia justru menghindari tatapanku. Aku mengambil napas dalam. Aku lihat ada pesan masuk di ponsel Mas tadi siang. Kataku akhirnya. Mas Reza menghentikan gerakannya. "Pesan apa?" "Dari seseorang bernama Rina." Aku melihatnya menegang seketika, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Aku menunggu, berharap ia akan menjelaskan sebelum aku harus bertanya lebih jauh. Tapi yang kudapat hanyalah keheningan. "Siapa dia, Mas?" tanyaku akhirnya. Ia menghela napas, lalu berkata, "Teman kerja." "Teman kerja?" ulangku, mencoba mencari kebenaran di matanya. "Iya." "Kenapa?" Aku menggigit bibir, merasa ragu apakah aku harus melanjutkan atau berhenti di sini. Dia bilang menunggu Mas. "Kalian bertemu?" Mas Reza mengalihkan pandangannya. "Iya, aku ketemu dia sebentar."
Aku merasa ada sesuatu yang berputar di perutku. Sebentar, untuk urusan kerja. Ia terdiam sesaat, lalu mengangguk. Iya. Aku menghela napas panjang. Kenapa Mas nggak bilang kalau ada janji dengan dia? Kirana, katanya, suaranya terdengar sedikit lelah. Kamu terlalu berpikir berlebihan. Ini cuma teman kerja. Tapi kenapa aku merasa Mas menyembunyikan sesuatu? Ia menatapku lama, lalu mengusap wajahnya. Aku capek. Aku nggak mau berdebat. Aku ingin menahannya, ingin mendesaknya untuk jujur, tapi aku tahu percuma. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan sekarang, akulah yang mulai tenggelam dalam kecurigaan yang selama ini ia tujukan kepadaku. Aku tidak bisa lagi menahan rasa gelisah ini. Beberapa hari terakhir, aku memperhatikan perubahan sikap Mas Reza. Ia semakin sering pulang larut, lebih banyak diam, dan lebih sering menghindari tatapan mataku. Seolah ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan dariku. Dan aku tahu, aku tidak bisa terus diam. Malam itu, aku menunggu Mas Reza di ruang tamu. Anak-anak sudah tidur. Rumah sudah sepi, hanya ada aku dan pikiranku yang terus berputar. Ketika akhirnya ia pulang, jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Ia tampak terkejut melihatku masih terjaga. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku menggeleng. Aku menunggu Mas. Ia tampak sedikit waspada, tetapi tetap berjalan ke arah sofa, duduk di seberangku. Ada apa? Aku menarik napas panjang. Mas, aku ingin kita bicara. Matanya sedikit menyipit. Bicara tentang apa? Aku meremas jemariku, mencoba meredam ketegangan. Tentang kita. Tentang pernikahan ini. Ia menghela napas, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Kirana, aku capek. Bisa nggak kita bicara besok saja? Tidak. Jawabku tegas. Aku sudah terlalu lama menunggu. Ia tampak enggan, tetapi akhirnya mengangguk. Baiklah, apa yang mau kamu bicarakan? Aku menatapnya dalam-dalam. Mas Reza, aku ingin tahu yang sebenarnya. Aku ingin tahu, apakah aku masih bisa mempercayai Mas? Ia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku menggigit bibir, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, siapa Rina? Wajahnya langsung berubah. Sekilas aku melihat keterkejutan di matanya, tetapi dengan cepat ia menyembunyikannya. Aku sudah bilang, dia teman kerja. Jawabnya, berusaha terdengar tenang. Aku mengangguk, lalu melanjutkan, teman kerja seperti apa? Ia menatapku tajam. Kenapa kamu terus menanyakan ini? Kamu nggak percaya padaku? Aku menghela napas. Bukan aku yang memulai kecurigaan dalam rumah tangga ini, Mas. Sejak awal, Mas yang selalu mempertanyakan kesetiaanku. Mas yang selalu menganggap aku berubah. Tapi sekarang, aku yang justru menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mas Reza mengusap wajahnya dengan kasar. Kirana, aku sudah bilang, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa Mas menyembunyikannya dariku? Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Ia terdiam. Aku menatapnya, menunggu jawaban. Tapi ia hanya duduk di sana, tanpa sepatah kata pun. Dan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku berdiri, menahan air mata yang hampir jatuh. Mas Reza, suaraku lebih lembut, nyaris bergetar. Aku sudah cukup lelah mempertahankan pernikahan ini sendirian. Kalau Mas masih ingin mempertahankan rumah tangga kita, aku ingin kejujuran. Ia tetap diam. Aku mengangguk pelan, menerima kenyataan bahwa mungkin jawaban yang kucari tidak akan pernah kudapatkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa hatiku sudah mengambil keputusan sebelum pikiranku menyusul.
Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Jika Mas Reza tidak bisa memilih untuk jujur, maka aku yang harus memilih untuk menjaga diriku sendiri. Aku duduk sendirian di kamar, menatap bayangan diriku di cermin. Mataku sembab, wajahku tampak lelah. Aku merasa kosong. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku mencintai Mas Reza. Aku mencintai keluarga yang sudah kami bangun bersama. Tapi apakah aku harus terus bertahan ketika hatiku semakin hari semakin remuk? Sejak malam konfrontasi itu, hubungan kami semakin dingin. Mas Reza tidak memberikan jawaban yang kuinginkan. Ia tidak menyangkal, tetapi juga tidak mengakui apapun. Ia hanya diam, seolah berharap masalah ini akan hilang dengan sendirinya jika tidak dibahas. Dan aku semakin merasa asing di dalam rumahku sendiri. Pagi-pagi, kami hanya bertukar sapaan singkat, sekadar formalitas. Saat sarapan, ia lebih banyak menunduk, menyibukkan diri dengan ponselnya. Anak-anak masih tertawa dan bermain seperti biasa, tidak menyadari bahwa ayah dan ibu mereka sedang bertarung dalam diam. Malam hari, ia sering tidur lebih awal atau berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Aku pun lelah untuk mencoba berbicara lebih dulu. Keheningan ini begitu menyiksa. Aku merasa seperti orang asing yang tinggal satu atap dengannya. Suatu sore, aku memutuskan untuk pergi ke rumah sahabatku, Dita. Ia sudah lama melihat perubahan dalam diriku dan selalu mencoba bertanya. Tetapi aku terlalu malu untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Namun kali ini, aku merasa aku tidak bisa menahannya sendiri lagi. Dita menatapku dengan cemas saat aku duduk di sofa rumahnya, menggenggam secangkir teh yang tak kunjung ku minum. Aku lelah, Dit. Suaraku akhirnya pecah. Aku nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dita menghela napas panjang. Kirana, kamu nggak harus menghadapi ini sendirian. Aku di sini. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku juga nggak bisa terus begini. Aku masih mencintai Mas Reza, tapi aku juga merasa kehilangan diriku sendiri dalam pernikahan ini. Dita menggenggam tanganku erat. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Kirana, apa yang benar-benar kamu inginkan? Apakah kamu masih ingin berjuang untuk hubungan ini? Atau kamu sudah siap untuk melepaskannya? Aku terdiam. Aku tidak tahu jawabannya. Aku ingin mempertahankan rumah tanggaku. Aku ingin anak-anakku tetap memiliki keluarga yang utuh. Tapi bagaimana jika mempertahankan sesuatu yang sudah retak hanya akan menyakitiku lebih dalam? Aku menatap langit senja di luar jendela. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus mengambil keputusan. Karena aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian ini. Akhirnya, aku harus memilih. Bertahan atau pergi. Malam itu, aku duduk di kamar, memandangi koper yang sudah hampir penuh dengan pakaian. Tanganku gemetar saat melipat baju anak-anak, memastikan semuanya tertata rapi. Aku tidak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Bukan karena aku ingin pergi, tetapi karena aku harus pergi. Aku telah berusaha mempertahankan rumah tangga ini, mencoba berkomunikasi, mencoba memahami. Tapi apa gunanya bertahan jika hanya aku yang berjuang? Jika setiap kata yang kuucapkan hanya berakhir dalam kebisuan? Aku telah kehilangan diriku sendiri dalam pernikahan ini, dan aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Ketika Mas Reza pulang malam itu, ia menemukan aku sedang duduk di sisi ranjang dengan koper terbuka di sampingku. Ia mengerutkan kening, lalu menatapku dengan kebingungan. Kirana, apa ini? Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan mata yang sudah lelah menangis. Aku akan pergi, Mas. Ekspresinya berubah. Seketika, wajahnya yang dingin selama beberapa bulan terakhir menampakkan keterkejutan yang sesungguhnya. Apa maksudmu? Aku menghela napas panjang. Aku sudah terlalu lama bertahan dalam kebisuan, dalam ketidakpastian. Aku sudah mencoba, Mas. Aku sudah berusaha mempertahankan semuanya.
Tapi aku sadar, aku tidak bisa terus mempertahankan sesuatu yang bahkan tidak diperjuangkan oleh kedua belah pihak. Apa kamu mau menyerah begitu saja? Suaranya bergetar, matanya mulai menunjukkan sesuatu yang belum pernah kulihat selama ini, ketakutan. Aku tersenyum kecil, pahit. Aku tidak menyerah, Mas. Aku memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri sebelum aku benar-benar hancur. Ia menatapku lama. Aku tidak ingin kehilanganmu, Kirana. Hatiku mencelos mendengar kata-kata itu. Aku juga tidak ingin kehilangan keluarga kita, jawabku pelan. Tapi Mas sudah kehilangan aku jauh sebelum aku memutuskan pergi. Aku melihatnya menelan ludah, matanya mulai memerah. Aku bisa berubah, Kirana. Aku menggeleng, air mata kembali menggenang di mataku. Kalau Mas benar-benar ingin berubah, Mas seharusnya melakukannya sebelum aku memutuskan pergi. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berdiri, meraih koperku, lalu melangkah keluar kamar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa beban di dadaku sedikit berkurang. Aku merasa bebas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan kebahagiaan lagi. Tapi yang pasti, aku tidak akan lagi membiarkan diriku hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Kadang, melepaskan bukan berarti menyerah. Kadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Dan malam itu, aku memilih untuk bertahan dengan cara melepaskan.